Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ekonomi asik. Yuk kita belajar ekonomi dengan semangat ya dan asik di channel Ekonomi Asik. Kali ini kita belajar tentang akuntansi. Nah, ini lanjutan dari jurnal umum perusahaan dagang dengan metode perfektual atau terus-menerus. Sebelumnya kita sudah membahas metode fisik atau periodik. Nah, nanti setelah video ini kita akan nonton lagi nih tentang perbedaannya. Tapi kita bahas dulu ya tentang jurnal umum dengan metode di perusahaan dagang dengan metode perfektual. Metode perfektual atau terus-menerus adalah metode yang perhitungannya menggunakan akun persediaan barang dagangan yang dicatat terus-menerus dalam perubahannya pada saat pembelian dan pada saat penjualan. Nah, perbedaannya akan kita rasakan pada pembahasan soal nanti ya. Nah, di sini persediaan pada saat terjadi pembelian atau dengan metode perfektual perubahannya itu akan ketahunan nih Kak, persediaannya keluar dan masuknya jadi real time, maka langsung ketahui berapa saldo dari persediaan barang dagangan kita. Ciri khas dari metode perfektual atau terus menerus di sini akun yang saya katakan adalah akun persediaan barang dagangan yang muncul pada saat pembelian atau penjualan barang dagangan. Jadi ketahunan nanti katanya tadi kan akun persediaan barang dagangannya pada saat pembelian dan penjualan akan ketahunan langsung, makanya disebut dengan metode terus-menerus. Nah, dengan menggunakan akun HPP atau harga pokok penjualan untuk setiap transaksi penjualan. Di ketahunan kalau kita di metode fisik itu kita tidak menggunakan HPP atau menggunakan akun persediaan barang dagangan. Menggunakan akun persediaan untuk mencatat retur pembelian. Nah, setiap ada terjadi retur pembelian pun tidak menggunakan akun retur, tapi langsung menggunakan akun persediaan barang dagangan. Di sini saya ulangi lagi ya, pada saat terjadi pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, serta biaya angkut pembelian tidak menggunakan akun pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian maupun biaya angkut pembelian. Tapi metode perfektual ini hanya menggunakan akun persediaan barang dagangan. Nyambung? Oke, untuk lebih nyambungnya lagi, kita akan masuk ke contoh soalnya nanti ya. Contoh soal, pada saat pembelian barang dagangan secara tunai. Nah, maka kita ingat ya, persediaan barang dagangan dia bertambah di posisi debit dan berkurang di posisi kredit. Di sini kita debitkan persediaan barang dagangan dan karena dia tunai maka kita keluar uang, kasnya di kredit. Contoh soal tanggal 2 bulan 10 22 ini hampir mirip contohnya dengan di metode fisik atau periodik. Dibeli barang dagangan 20 juta dari UD Mentari secara tunai, maka akunnya adalah persediaan barang dagangannya di debit dan kasnya di kredit. Lanjut lagi, contoh soal kedua adalah pembelian barang dagangan secara kredit. Berarti kita punya utang ya. Nah, pembeliannya ini kita menggunakan harga pokok penjualan. Kalau di metode fisik tidak menggunakan harga pokok. Kalau begitu saat di mana ya harga pokok itu muncul? Tunggu ya, pantengin terus videonya. Oke, contoh soal yang kedua adalah tanggal 5 dibeli barang dagangan 15 juta dari PD Arsindra. Nah, dengan syarat, ingat kalau perusahaan dagang itu ciri khasnya adalah pembelian secara kredit, ada syarat
pembayaran, yaitu 2/10 N/30 dan dibayar biaya angkutnya 100.000. Yuk kita lihat. Persediaan barang dagangannya 15.500.000 dari mana? Karena kasnya ini itu ada kita mengeluarkan biaya angkut pembelian. Nah, ingat tadi kalau metode perpetual biaya angkut tidak menggunakan akun biaya angkut pembelian, tapi langsung masuk ke persediaan barang dagangan. Dan utang kita kepada PD Asindra itu sebesar 15 juta. Yang ketiga, pengiriman kembali atau retur nih. Nah, retur pembelian secara kredit. Nah, contoh soalnya tanggal 12 bulan 10 2022 dikembalikan barang dagangan yang kita beli pada perusahaan dagang Asindra tadi tanggal 2 ya. Tanggal 5, maaf. Sebesar yang tidak sesuai dengan pesanan kita itu misalnya 2 juta karena tidak sesuai dengan pesanannya. Nah, di sini jurnal umumnya adalah utang dagang di debit, persediaan barang dagangannya di kredit. Nyambung kan? Semuanya menggunakan akun persediaan barang dagangan. Returnya mana? Enggak ada lagi. Artinya kita retur, ingat lagi ya, retur, potongan, biaya angkut itu tidak menggunakan akun tersebut, tapi langsung masuk akun satu, akun persediaan barang dagangan. Contoh yang keempat adalah tadi kalau pembelian kita sekarang penjualan secara tunai. Nah, kalau penjualan secara tunai, kalau di metode fisik atau periodik itu langsung aja kas pada penjualan. Tetapi kalau di perpetual atau terus menerus kita menggunakan akun HPP, harga pokok penjualan. Nah, di sini kita debitkan juga HPP-nya dan kita kreditkan persediaan barang dagangan. Contoh soal nih, tanggal 4 bulan 10 tahun 22 harga barang dagangan yang kita jual itu sebanyak 2 juta, tapi harga pokoknya adalah 1.800.000. Di sini kita jual kasnya 2 juta, penjualan yang kita kreditkan 2 juta. Nah, HPP-nya harga pokoknya 1.800.000 dan persediaan barang dagangan kita 1.800.000. Nah, jadi ketahuan ya, barang itu masuk persediaan barang dagangan pakai HPP juga, sedangkan yang nanti di penjualan pakai HPP ada di sini, persediaan barang dagangannya muncul nanti ketahuan berapa yang akan sisanya terakhir. Dan yang kelima pada penjualan kredit tadi yang tunai ya, sekarang kita kredit. Contohnya pada tanggal 11 bulan 10 22 dijual barang dagangan kepada Tuan Rahmat. Nah, sebesar 5.500.000 dengan syarat N/30. Nah, N/30 nggak punya diskon dia ya, karena di sini hanya sampai 30 batasan utang kita harus bayar. Harga pokok penjualannya sebesar 5 juta. Maka karena kita jual kepada orang, kita mempunyai piutang. Orang yang punya utang sama kita yang mencatatnya namanya piutang dagang. Piutang dagang bertambah di sebelah debit 5.500.000 dan penjualan bertambah sebesar kredit 5.500.000. Dan HPP-nya kita buat juga jurnalnya. HPP-nya 5 juta di debit dan persediaan barang dagangan di kredit. Nah, nyambung ya, sudah sampai 5 soal ini. Yuk kita tambah lagi nih soalnya. Soal yang ke-6, ada penjualan yang kredit dan ada juga penjualan yang tunai. Nah, di sini akunnya kalau kita dapat uang maka kas kita bertambah di sebelah debit. Piutang
piutang orang karena ada kredit. Nah, di sini kreditnya, maka orang punya utang sama kita. Maka disebut dengan piutang dagang. Kita bertambah sebelah debit. Dan penjualan secara keseluruhan kita, penjualan itu kita kreditkan. Dan jangan lupa ya, metode perpektual ini menggunakan harga pokok penjualan dan persediaan barang dagangannya kita kreditkan. Setiap penjualan, persediaan barang dagangan kita kreditkan, dan setiap pembelian kita debitkan. Contoh soal, pada tanggal 18 bulan 10 2022 dijual kepada Tuan Indra. Nah, Tuan Indra ini membeli barang dagangan dari kita, berarti dia punya utang sama kita nyatetnya piutang sebesar 4 juta dengan syarat 2/10 N/30, berarti dia dapat diskon kalau seandainya membayar 10 hari setelah transaksi. Yang tunai, ada yang bayar tunai dia sebesar 2 juta. Nah, dan kesemua itu pada saat penjualan HPP-nya, harga penjualannya 4.500.000. Yuk kita lihat penjualannya. Pada saat Tuan Indra membayar uang cash sama kita, itulah 2 juta, kas kita bertambah di sebelah debit. Dan Tuan Indra yang berkredit dengan kita tadi berarti kita nyatetnya sebagai piutang. Piutang kita bertambah, piutang Tuan Indra bertambah sebesar 4 juta. Secara keseluruhan penjualan kita kepada Tuan Indra sebesar 6 juta. Nah, HPP-nya jangan lupa kita catat juga di jurnal umum. Harga HPP barang yang kita jual adalah 4.500.000. Ini barang yang piutang. Ya, piutang yang kita HPP-kan. Sedangkan persediaan barang dagangan itu kita kreditkan menjadi 4.500.000. Kita lanjut ke contoh soal ke-7. Nah, tadi ada retur pembelian karena pengembalian barang, ada lagi nih penerimaan kembali barang dagangan yang telah dijual secara kredit. Artinya ini retur penjualan. Nah, retur penjualan di metode perpektual tidak menggunakan ibaratnya, maaf ya, masih menggunakan retur penjualan, bukannya retur pembelian ya. Kalau retur pembelian enggak. Kalau di penjualan masih menggunakan retur penjualan dan potongan harga, tapi jangan lupa menggunakan harga pokok penjualan dan persediaan barang dagangannya. Yuk kita lihat contoh soal. Tanggal 19 bulan 10 ya, Oktober, diterima kembali barang dagangan yang telah dijual kepada Tuan Indra karena rusak sebesar 500. Dan barang yang kita jual itu harga pokoknya adalah 200. Di sini kita debitkan retur penjualan, dia posisinya di debit 500 dan piutang Tuan Indra tadi telah berkurang, maka piutangnya posisi kredit sebesar 500. Jangan lupa harga pokok penjualannya di debit dan persediaan barang dagangannya di kredit sebesar harga PP-nya 200.000. Contoh soal yang ke-8, ada pelunasan utang dagang. Nah, utang dagang ini ada potongan. Kita ingat pada saat potongan ini ada syaratnya kemarin. Tanggal 9 bulan 10 2022 dilunasi PT Arsindra atas pembelian tanggal 5 bulan 10 22. Tapi kita lihat dulu ya, ada retur nggak? Karena takutnya nanti kalau ada retur kita nggak sebesar itu lagi. Yuk kita lihat dulu tanggal 5. Kita kembali lagi slide-nya ke tanggal 5 ya. Nih, di tanggal 5 ini contoh soalnya ada syarat, berarti dapat 2% kalau seandainya dia menggunakan syaratnya. Terus ada retur nggak PT Arsindra? Ada ternyata sebesar 2 juta. Berarti utang dagang yang semulanya adalah 15 juta dan returnya ada 2 juta. Nah, tapi kita nggak menggunakan, ingat kalau di
Metode perpetual tidak menggunakan retur pembelian. Dan kalau di penjualan masih menggunakan retur penjualan. Berarti utang kita sebesar 13 juta. Kita kembali lagi ke soalnya ya. Nah, tadi tanggal 5 sampai tanggal 9 masih dalam waktu 10 hari ya, berarti masih dapat potongan harga. Tadi utangnya kita sudah kurangkan dengan retur sebesar 13 juta. Kita kalikan 2%-nya dapatlah menjadi 260. Nah, akun potongan pembelian itu tidak di metode perpetual tidak menggunakan akun potongan pembelian, tapi menggunakan akun persediaan barang dagangan. Nah, akun persediaan barang dagangannya posisinya karena dia berkurang, karena ada potongan, maka dia dikredit. Dan utangnya tadi kan bertambah sebelah kredit, maka utangnya berkurang, maka sebelah debit. Dan kita karena mengeluarkan uang, kita melunasin kepada PT Arsindra, maka kas kita berkurang di posisi kredit. Mulai mengerti kan? Yuk, kita bahas lagi. Contoh soal yang ke-9 adalah pelunasan piutang tanpa ada potongan. Tadi ada potongan ya, mendapatkan 2%. Kalau sekarang katanya enggak. Masih ingat enggak ya di Tuan Rahmat tadi N/30 di contoh soalnya. Berarti dia tidak menggunakan dapat potongan harga. Contoh soal tanggal 30 bulan 10 22 diterima pelunasan. Kita dapat uang dari Tuan Rahmat. Piutang Tuan Rahmat berkurang. Nah, pada saat kita dapat uang, kas kita bertambah di posisi debit dan utang Tuan Rahmat kita catat sebagai piutang kita berkurang, piutang Tuan Rahmat berkurang di posisi kredit. Maka kita nilainya sebesar 2 juta. Kenapa 2 juta? Karena tidak mendapatkan potongan. Ingat ya tadi N/30. Nomor 10 contoh soal adalah pelunasan piutang. Piutang ini tanpa adanya potongan harga juga Tuan Indra. Di sini dengan adanya potongan harga. Contoh soal tanggal 27 bulan 10 diterima pelunasan. Nah, kalau diterima berarti kita dapat uang, kas kita bertambah ya. Dan potongan penjualannya masih menggunakan potongan penjualan kita di tanggal 18. Di tanggal 18 itu kita lihat dulu nih berapa, ada nggak returnya. Karena takutnya ada retur. Tanggal 18 kita balik lagi ya slide-nya. Nah, di sini dijual contoh soal tanggal 18 Tuan Indra sebesar 4 juta. Di sini ada yang kreditnya ya. Terus ada harga pokoknya. Dia ada 2% juga. 2/10 N/30. Di sini kita perhatikan juga ada nggak returnya. Nah, ada. Berarti returnya 500. Berarti tinggal 3.500.000. Nah, jadi piutang dagang Tuan Indra kepada kita itu 3.500.000. Kita harus teliti ya kalau untuk mencatat di pelunasan karena ada retur. Di sini kita dari tanggal 18 ke 27 masih dapat nih 2%, maka kita kalikan 2%. Nilainya adalah potongan penjualannya sebesar 70.000 dan uang yang kita terima dari Tuan Indra sebesar 3.430.000 dan piutang Tuan Indra berkurang di posisi kredit sebesar 3.500.000. Sampai di sini dulu pembahasan kita Jurnal Umum Perusahaan Dagang dengan metode perpetual. Nah, sini saya tekankan lagi bahwa metode perpetual ini
pada saat pembelian barang dagangan kita menggunakan akun persediaan barang dagangan. Retur, biaya angkut pembelian, dan potongan masih menggunakan akun persediaan barang dagangan. Dan saat penjualan kita menggunakan akun penjualan tapi menggunakan akun persediaan barang dagangan. Tetapi pada saat retur dan potongan penjualan masih menggunakan akun potongan dan retur penjualan. Dan jangan lupa ya, di metode ini menggunakan harga pokok penjualan. Beda sekali dengan metode sebelumnya, fisik atau periodik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk membedakannya, yuk nanti kita lanjut ke jurnal umum, tapi kita membedakan jurnal umum dengan metode fisik dan perpektual. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.